Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Pembatasan jiwa kuno merupakan pembatasan kuno yang paling langka. Pembatasan ini menggunakan jiwa sebagai medianya. Pembatasan kuno ini tidak hanya berubah dengan cara yang aneh, tetapi juga jauh lebih kuat. Pembatasan normal dapat dilihat sebagai objek mati. Mereka seperti gembok yang membutuhkan kunci tertentu untuk membukanya. Namun pembatasan jiwa tidaklah sama. Itu bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Kenyataannya, itu adalah pecahan jiwa yang tetap hidup sebagai suatu formasi. Pada saat ini mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung cukup lama, dia menghilang. Dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan batasan jiwa kuno. Tepat saat tubuhnya muncul, kabut hitam mulai bergerak dan dua mata hantu muncul. Di saat yang sama suara ratapan hantu terdengar dari dalam kabut. Jiwa asal Wang Lin bergetar setelah mendengar ratapan itu. Jadi dia segera mundur. Dia menatap awan hitam itu dan merenung dalam diam. Raungan tadi adalah sebuah peringatan. Pasti ada harta karun jika perlu pembatasan jiwa untuk menyegelnya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat tangannya bergerak cepat. Satu ilusi demi ilusi muncul dan mengelilingi tubuhnya. Hancurkan! Teriak Wang Lin sambil menunjuk kabut hitam. Ilusi di sekitarnya berubah menjadi seekor naga dan menyerbu ke dalam kabut hitam. Kedua mata hantu itu dipenuhi amarah dan kabut mulai bergerak. Kemudian terdengar suara gemuruh yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Raungan itu memasuki jiwa Wang Lin dan dia segera merasakan sakit yang berasal dari retakan jiwa asalnya. Wang Lin segera mundur dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini kabut hitam mulai bergerak lebih keras dan menyusut dengan cepat. Semua kabut hitam mengembun di bagian tengah. Dalam sekejap mata kabut hitam telah mengembun menjadi seekor binatang buas. Saat binatang itu muncul, Wang Lin dapat melihat bahwa ada bendera emas kecil di dalam kabut. Kabut hitam berasal dari bendera ini. Binatang itu mendarat di tanah. Kepalanya menghadap Wang Lin. Ia membuka mulutnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan seperti hantu. Pembatasan ilusi yang ditembakkan Wang Lin sebelumnya semuanya masih menyala di tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan kepalanya dan menyemburkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Kemudian ia menatap Wang Lin dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kilin! Tanpa ragu, Wang Lin menghilang. Binatang itu meleset. Ia melihat ke kejauhan dan mengeluarkan raungan. Raungan itu bergerak menuju pembuluh darah roh, tetapi dihalangi oleh kekuatan lembut setelah 1000 kaki. Binatang itu mengeluarkan beberapa raungan marah lagi sebelum berubah kembali menjadi kabut hitam dan menghilang kembali ke dalam bendera kecil berwarna emas. Wang Lin muncul dalam urat nadi roh lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dia sedikit mengernyit saat melihat kembali ke tempat kabut hitam itu berada. Itu bukan Kilin, tetapi mirip dengan Kilin yang dimiliki Ling Tianhao di alam surgawi. Bendera emas kecil itu pasti harta karun sekte pemurnian jiwa. Binatang itu adalah penjaga bendera itu sekaligus salah satu jiwa di dalamnya. Sepertinya, metode pembuatan bendera jiwa sekte pemurnian jiwa terkait erat dengan batasan jiwa kuno. Hanya saja aku tidak tahu apa metode pastinya. Ucap Wang Lin, matanya berbinar saat dia merenung. Kekuatan binatang buas ini setara dengan kekuatan seorang kultivator formasi jiwa tahap awal. Kultivasiku belum pulih, jadi aku tidak terburu-buru untuk menangkapnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum kembali berkultivasi. Setelah melihat Liu Mei, perasaan bahaya yang dirasakan Wang Lin terhadap Suzaku muncul sekali lagi. Sangat disayangkan bahwa Liu Mei dapat menemukannya. Dia diam-diam memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat mengetahui motifnya. Dia juga tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Itulah sebabnya dia tidak membunuhnya lebih awal. Semua ini sangat aneh, dan keputusan Suzaku tidak masuk akal. Jika sampai pada titik ini, aku akan meninggalkan Suzaku, pergi mencari Tian Yunzi, dan meninggalkan kekacauan ini. Wang Lin merenung lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata beberapa bulan telah berlalu. Ketika pertama kali tiba, area di luar gua Wang Lin dipenuhi rumput liar dan agak suram. Lagi pula tempat dipilihnya terlalu terpencil. Namun sekarang tidak ada rumput liar lagi. Dan seseorang bahkan telah menanam bunga yang harum di dekatnya. Semua batu telah dibersihkan dan diganti dengan batu yang dipotong halus. Bahkan ada beberapa kanopi batu yang tersebar di sekitarnya. Bahkan ada yang membuat kolam di tengahnya, yang di dalamnya hidup ikan-ikan kecil berwarna emas, yang kadang-kadang menimbulkan riak. Hal ini membuat area tersebut terasa seperti negeri dongeng. Suyun dan Liu Wei sedang duduk di bawah salah satu kanopi dengan sepiring buah di hadapan mereka. Mereka mengobrol satu sama lain, dan sesekali melihat ke arah pintu gua. Alis Liu Wei bergetar saat dia berkata, "Kakak magang senior Suyun, apakah menurutmu ketika kakak magang senior Qianmu keluar, dia akan membenci kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya?" Liu Wei adalah salah satu dari dua gadis tadi. Dia bertubuh kecil dan kepalanya lebih pendek dari Suyun, tetapi tubuhnya sangat indah dan sangat elok. Itu seharusnya tidak terjadi, karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Kita membuat tempat ini seindah ini. Bahkan jika dia tidak menunjukkan kebahagiaan di permukaan, dia tidak akan marah. Saudara magang junior Liu Wei,
Santai saja. Suyun tersenyum sambil mengambil buah dan menggigitnya. Liu Wei menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, dalam beberapa bulan terakhir ini, reputasi kakak senior Kingmu telah disebarkan oleh kami para saudari. Jadi kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Jika ini dapat terus berlanjut, itu akan luar biasa. Saya berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa yang hancur dalam beberapa bulan terakhir ini daripada yang saya lakukan pada tahun sebelumnya. Suyun mengangguk dan berkata, tanpa bakat, selama tidak ada yang mencuri dari kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Dengan begitu kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi dan mencapai tahap akhir pembentukan inti. Liu Wei berbisik, kakak magang senior, aku masih agak khawatir karena kita semakin banyak dikunjungi setiap hari. Jika senior Kingmu tahu bahwa kita yang menyebabkan semua ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ucap Liu Wei. Dia seharusnya tidak. Sebelum Suyun selesai berbicara, seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua. Cahaya itu menampakkan seorang pria parubaya yang sangat tampan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, memancarkan aura surgawi. Saudara magang junior Kingmu, namaku Guo Dongjian. Aku harap kita bisa bicara. Suyun berdiri dan berkata, kakak seperguruan Guo Dong, silahkan kembali. Kakak seperguruan Kingmu masih dalam tahap kultivasi yang tertutup. Guo Dongjian mengerling. Dia menoleh ke arah Suyun dan bertanya, kalian berdua adalah selir Kingmu. Wajah Liu Wei memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Suyun tetap normal saat dia berkata, kakak magang senior, kami memang selir kakak magang senior Kingmu. Tatapan mata Guo Dongjian menjadi dingin dan dia berteriak, omong kosong. Tidak apa-apa jika kalian ingin membodohi orang lain, tetapi kalian berani membodohiku. Kalian berdua, enyahlah. Setelah itu dia berbalik dan mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke arah gua. Saat naga itu muncul, angin mulai menderu. Saat naga itu bertabrakan dengan pintu goa, pembatas di pintu itu berkedip, menghentikan naga itu. Dan pada saat yang sama sebuah tangan raksasa muncul. Tangan raksasa itu menangkap naga itu dan meremasnya. Naga itu mengeluarkan lolongan yang menyedihkan sebelum hancur. Ekspresi Guo Dongjian berubah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gua itu. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gua. Saat sinar matahari mengenai Wang Lin, terlihat gas hitam. Gas hitam perlahan berkumpul di belakangnya, membentuk tengkorak raksasa. Ilusi bendera jiwa, 1000 jiwa. Ekspresi Guo Dongjian berubah lagi dan dia semakin mundur. Tatapan mata Wang Lin dengan tenang mengamati Guo Dongjian. Tingkat kultivasi orang ini berada pada tahap awal Nansen Soul. Serahkan bendera jiwamu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Wang Lin tenang. Ekspresi Guo Dongjian berubah muram saat dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya. Dia mengibaskan bendera itu dan satu persatu pecahan jiwa terbang keluar dari bendera itu. Mereka mengelilingi Guo Dongjian dan meraung ke arah Wang Lin. Dia bergumam sambil mundur beberapa langkah dan berkata kepada Wang Lin, aku juga punya bendera jiwa 1000 jiwa. Jika kamu bisa menang, aku akan menyerahkannya. Ucap Guo Dongjian. Pecahan-pecahan jiwa di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin. Beberapa pecahan jiwa itu berada pada tahap pembentukan fondasi dan yang lainnya berada pada tahap pembentukan inti. Bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota tubuh dan memancarkan aura seorang kultivator jiwa baru lahir. Wang Lin tetap tenang. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, pusaran. Saat Wang Lin berbicara, semua pecahan jiwa yang menyerangnya mengeluarkan teriakan menyedihkan dan terhisap oleh pusaran. Tak lama kemudian semua pecahan jiwa selain yang memancarkan aura Nansen Soul menghilang. Pecahan jiwa dengan aura Nansen Soul itu menjerit dan kemudian menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Wang Lin untuk melarikan diri dari pusaran itu. Ia dengan cepat mencoba melarikan diri ke kejauhan. Apa ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan pecahan jiwa itu menjerit lagi dengan menyedihkan saat ditangkap. Wang Lin menatap pecahan jiwa ini dan kemudian menatap Guo Dongjian. Dari mana kamu mendapatkan pecahan jiwa Nansen Soul ini? Guo Dongjian menghela nafas dalam hati. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah untuk melawan. Saudara magang senior Kingmu, selamat karena menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Mengenai pecahan jiwa baru lahir, aku menukar bendera jiwa 900 jiwa bersama dengan buku petunjuk produksi bendera jiwa Gunung Ekstraksi Jiwa. Dalam 3 bulan kultivasi tertutup ini, dengan bantuan urat nadi, Wang Lin mampu menembus tahap Nansen Soul. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya. Dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap Soul Formation. Hanya ada 3 bekas teh yang tertinggal di wajahnya dan segel suntai hampir pecah. Dibandingkan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah saat dia mengetahui bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi oleh sesuatu yang tak terlihat. Benda tak kasat mata yang menyelubungi sekte itu kadang-kadang akan melepaskan pecahan-pecahan jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual yang berbeda akan keluar untuk memperebutkannya. Pecahan-pecahan jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama. Mereka tersebar di setiap bagian Gunung Pemurnian Jiwa.
Setelah menyadari hal ini, hatinya bergerak. Dia segera mengeluarkan buku panduan bendera jiwa dan kemudian setelah memeriksanya beberapa saat, dia dapat melihat beberapa rahasia. 3 metode pemurnian bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa merupakan metode untuk memurnikan pecahan jiwa apapun di dunia dan menyegelnya di dalam bendera sehingga ia akan bertumbuh dan tidak menghilang. Ekstraksi jiwa berbeda. Ia tidak dapat memurnikan pecahan jiwa. Ia hanya dapat mengekstraksi jiwa dari orang yang masih hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikendalikan. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa. Wang Lin tidak memiliki apapun yang dapat dibandingkan dan agak bingung. Menurut pegunungan pemurnian jiwa, bendera jiwa memiliki peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam bendera, semakin kuat bendera tersebut. Bendera jiwa 10 dan 100 jiwa sangat umum. Tetapi setelah bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa, ia dapat menggunakan mantra tertentu, dan kekuatannya akan bergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera jiwa 1000 jiwa, seseorang harus memiliki jiwa primer. Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera jiwa 1000 jiwa menjadi sangat langka. Banyak bendera jiwa 100 jiwa telah mencapai batas 999 jiwa. Tetapi tanpa jiwa primer, bendera itu tidak dapat menjadi bendera jiwa 1000 jiwa. Hanya ada satu syarat bagi jiwa utama, yakni harus lebih kuat daripada semua jiwa lain dalam bendera jiwa yang digabungkan. Ketika Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan Qilin yang berada jauh di dalam sekte. Binatang itu pastilah jiwa utama dari bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar pecahan jiwa selama 3 bulan kultivasi ini. Entah mengapa, pecahan jiwa ini terkumpul di dalam urat nadi roh. Ketika Wang Lin memeriksa urat nadi roh untuk pertama kalinya, pecahan jiwa itu tidak ada di sana. Jelas ada seseorang yang baru saja mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat ia mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa, ia mengerti kemana perginya semua pecahan jiwa di urat nadi roh. Semuanya diserap oleh bendera jiwa di bawah sekte. Seseorang dari sebuah bendera mulai mencuri pecahan jiwa satu sama lain. Namun bendera itu terkunci di satu tempat dan tidak lincah seperti Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% pecahan jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara pecahan-pecahan jiwa ini. Selama 3 bulan ini, Wang Lin menemukan satu jiwa yang berada pada tahap awal Nansen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen Nansen Soul yang muncul, hanya sekitar 2 atau 3 setiap tahun. Setiap kali muncul, para murid teratas sekte pemurnian jiwa akan memperebutkannya. Kata-kata Gudong Jian menyentuh hati Wang Lin, tepat seperti yang dipikirkannya. Para pengikut gunung mengekstraksi jiwa dari tubuh untuk disegel ke dalam bendera mereka. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari waktu untuk mendapatkan sendiri metode produksi bendera jiwa dari gunung mengekstraksi jiwa dan mempelajarinya. Sedangkan untuk pusaran jiwa, itu adalah salah satu dari 3 teknik di dalam buku panduan bendera jiwa. Ketiga teknik itu adalah kondensasi, pusaran jiwa, dan pengorbanan darah. Kondensasi cukup mudah. Meskipun hanya ada 10 batu giok di puncak pemurnian jiwa, banyak yang membuat salinan teknik ini untuk dijual. Teknik ini didasarkan pada pemurnian jiwa. Dengan teknik ini, seseorang dapat membuat pecahan jiwa halus terbentuk dan menaruhnya di dalam bendera jiwa. Pusaran jiwa adalah teknik yang sangat langka. Setidaknya ini terjadi di gunung pemurnian jiwa. Diperlukan setidaknya kultivasi tingkat jiwa baru lahir untuk mempelajarinya. Tetapi tidak semua kultivator jiwa baru lahir bisa mempelajarinya. Misalnya Guodong Jian masih belum berhasil mempelajarinya. Begitu teknik ini digunakan, ia akan menyerap banyak jiwa. Baik digunakan untuk bertarung atau mencuri jiwa, teknik ini sangatlah kuat. Teknik terakhir adalah pengorbanan darah. Menggunakan teknik ini akan meningkatkan kekuatan bendera jiwa beberapa kali lipat. Sepertiga alasan mengapa sekte pemurnian jiwa memiliki sedikit pengikut tetapi begitu kuat adalah karena teknik ini. Namun teknik ini sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan sebagian besar murid Nansen Soul tahap akhir tidak dapat mempelajarinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa itu menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar pecahan jiwa diserap olehnya. Ekspresi Guodong Jian sangat buruk. Butuh bertahun-tahun kerja keras untuk mengumpulkan semua pecahan jiwa itu dan semuanya dicuri begitu saja. Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah aturan sekte pemurnian jiwa. Dia datang ke sini untuk mencuri bendera jiwa Wang Lin, tetapi bendera jiwanya malah diambil. Dia menghela nafas lagi, menggenggam tangannya di depan Wang Lin dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin memasukkan jiwa baru lahir yang ditangkapnya ke dalam bendera jiwanya. Tak lama kemudian, jiwa baru itu mulai bertarung dengan jiwa baru lahir yang sudah ada di dalamnya. Wang Lin tidak lagi melihat bendera. Dia tahu bahwa pemenangnya akan menjadi jiwa utama yang baru dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Jantung Suyun dan Liu Wei berdebar kencang saat mereka berdiri diam di samping. Meskipun Suyun tampak percaya diri sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa kakak senior King Mu ini akan berhasil menguasai pusaran jiwa. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini sangat elegan dan memiliki daya tarik tersendiri. Wang Lin berkata dengan tenang dan perlahan,
Aku akan melupakan masalah kalian berdua yang mengubah lingkungan guaku. Kalian berdua, cepatlah pergi. Suyun menunjukkan ekspresi memohon dan berkata, saudara magang senior Kingmu, kami berdua tidak akan mengganggumu. Jika kami pergi sekarang, pecahan jiwa yang telah kami perjuangkan dengan susah payah akan dicuri. Kami berdua hanya mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Kami pasti tidak akan merepotkanmu. Wang Lin tidak berbicara, tapi tatapannya menjadi dingin. Hati Suyun bergetar saat tatapan itu tertuju padanya. Liu Wei sudah malu-malu dan pada titik ini dia tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia mulai menangis. Liu Wei sangat berbakat. Dia mencapai tahap tengah pembentukan inti dengan relatif cepat. Kemudian, selama kompetisi murid luar, dia memberikan segalanya dan menjadi murid sekte dalam. Namun setelah memasuki sekte dalam, ternyata tidak seperti yang diharapkannya sama sekali. Sekte dalam adalah tempat yang kuat melahap yang lemah. Jauh berbeda dari apa yang diharapkannya dari sekte kultivasi. Wang Lin mengernyitkan alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan hendak melempar keduanya keluar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sosok hijau yang tampak seperti peri turun dari langit dan mendarat 100 kaki di depan Wang Lin. Liu Mei. Setelah melihat wanita ini, Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, saudara Kingmu telah memulihkan sebagian besar kultivasinya. Itu pantas dirayakan. Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara, membuat Suyun dan Liu Wei pingsan. Liu Mei, langsung saja ke intinya. Tidak perlu berpura-pura. Kau hanya merusak citra masa laluku tentangmu. Wang Lin menatap Liu Mei. Suaranya dingin. Liu Mei menatap Wang Lin. Ia menghela nafas dan berkata, Wang Lin, malapetaka besar akan menimpamu. Pergilah, tinggalkan planet Suzaku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu Liu Mei selesai berbicara. Liu Mei berbisik lagi, aku tidak akan berbohong padamu. Kamu sudah tahu bahwa aku berasal dari negara Suzaku. Tetapi aku bukanlah murid biasa. Guruku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, Sukuzi. Mata Wang Lin merah. Segala sesuatu dalam benaknya tiba-tiba menjadi jelas dan dia bertanya, apa yang terjadi pada Hongdi setelah pertarungannya denganku? Setelah mendengarkan Liu Mei, dia tiba-tiba membuat koneksi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Liu Mei menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Dia menatap Wang Lin dan berkata, Hongdi dibunuh oleh kakak magang seniorku. Wang Lin menghirup udara dingin. Setelah memastikan spekulasinya, dia berkata, sepertinya pertarunganku dengan Hongdi hanya pertarungan sengit bagi orang-orang tertentu. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dan ia berbisik, saudara Wang, sebaiknya kau pergi. Lebih cepat lebih baik. Ia menatap Wang Lin dengan penuh arti, menghela nafas, lalu Liu Mei pergi. Saat Liu Mei pergi, dia menghela nafas dan berpikir, Wang Lin, Liu Mei diperintahkan oleh guru untuk meninggalkan jejak di hati gaungmu. Ini adalah takdir yang tidak dapat ditolak Liu Mei. Aku tidak dapat menentang perintah guru, kecuali bayanganmu muncul di hati dauku. Tidak mungkin bagiku untuk kalah dalam pertempuran antara hati dao kita ini. Hanya aku, Liu Mei, yang memahami domain 1000 fantasi kejam dan menunjukkan emosi di permukaan sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana kau bisa menang? Di matanya ada sedikit kekejaman, tetapi itu disembunyikan oleh aktingnya. Wang Lin masih mengerutkan kening saat melihat punggung Liu Mei. Meskipun Liu Mei tampaknya telah menunjukkan masalahnya, hal itu juga meninggalkan banyak ketidakpastian. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua ini aneh. Aku terus memiliki firasat aneh tentang Liu Mei. Aneh. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah Suyun dan Liu Wei. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan kedua wanita itu sejauh 1000 kaki dari guanya. Saat dia memindahkan mereka, jantungnya mulai bergetar seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan kanannya terulur dan menarik kedua wanita itu. Ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi Suyun sebelumnya sangat kuat dan penuh tekad, dan dia berbicara mewakili gadis lainnya. Namun sekarang setelah dia tertidur, ekspresinya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Kesan Wang Lin sebelumnya terhadap wanita itu adalah bahwa dia sangat lemah. Namun sekarang ekspresinya sangat tegas dan kejam. Dia jelas salah satu dari mereka yang tampak lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat di dalam. Wang Lin merasa seperti petir menyambar otaknya dan matanya berbinar. Dia mendongak ke arah Liu Mei dan mencibir. Sekarang aku mengerti mengapa aku merasakan perasaan aneh ini setiap kali melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seolah-olah dia peduli, dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.